Halo warga bumi semua, selamat datang kembali di Cerita Kosmos. Pernah dengar cerita-cerita seram tentang santet? Konon itu bisa melukai seseorang dari jarak jauh secara misterius. Beberapa waktu lalu, Ferry Irwandi, seorang konten kreator, menantang para dukun santet untuk menyantet dirinya. Bagi yang berhasil, dia akan mendapat hadiah berupa mobil Alphard. Sangat menggoda bukan? Tapi kenyataannya hingga detik ini, video ini dibuat tidak ada satupun dukun yang berhasil, alias nihil. Ferry Iwandi masih sehat-sehat saja sampai sekarang. Bahkan saya baru lihat dia muncul di podcastnya Raditya Dika. Hari ini ngobrol sama Ferry Irwandi, let's go. Halo, Halo Bang, gimana udah kena santet belum? itulah gue nunggu banget. Fer, gue kan kemarin ini. Oke, balik lagi ke topik. Hari ini kita tidak akan bicara soal santet, kita akan bahas sesuatu yang jauh lebih berbahaya, tidak kasat mata, dan bisa benar-benar membuatmu hilang nyawa dalam beberapa detik atau menit. Penasaran? Oke, sebelum lanjut, perkenalkan saya Nano dari Cerita Kosmos. Bagi yang klik tombol subscribe dan like, selamat bergabung di channel ini. Oke, langsung kita bahas aja yuk, let's go! Pertama-tama, radiasi kosmik ini bukan santet. Menurut NASA, radiasi kosmik adalah partikel subatomik berenergi tinggi yang berasal dari luar tata surya kita, bahkan dari luar galaksi kita. Bagi yang awam tentang partikel subatomik, ini adalah partikel yang lebih kecil dari atom dan merupakan penyusun dasar materi. Atom terdiri dari 3 jenis partikel subatomik, yaitu proton, neutron, dan elektron. Partikel ini bisa dibilang adalah senjata alam semesta yang terus menembak ke segala arah, termasuk ke arah bumi. Tapi tunggu dulu, jangan panik. Kita tidak langsung terkena radiasi kosmik setiap kali kita keluar rumah. Kenapa? Karena atmosfer bumi adalah tameng kita yang luar biasa. Ia melindungi kita dari radiasi ini dengan cukup baik. Namun bagi mereka yang sedang berada di luar angkasa, cerita ini bisa jadi jauh lebih mengerikan. Nah, kalau kamu seorang astronot yang sedang mengorbit di stasiun luar angkasa, radiasi kosmik bukan hal yang bisa diabaikan. Menurut European Space Agency atau ESA, astronot di ISS terpapar radiasi sekitar 10 kali lebih besar daripada kita yang berada di bumi. Dan jika tanpa perlindungan yang tepat, radiasi ini bisa menyebabkan kerusakan sel DNA yang berpotensi menyebabkan kanker, penyakit jantung, bahkan mutasi genetik. Salah satu insiden yang paling mengerikan yang pernah terjadi adalah saat misi Apollo di bulan. Para astronot beruntung karena tidak terjebak dalam badai radiasi matahari yang bisa membunuh mereka dalam hitungan detik. Oke, mari kita bayangkan sebuah skenario berikut. Jadi apa yang sebenarnya terjadi kalau kita terkena radiasi kosmik secara langsung tanpa perlindungan? Kalau kamu berada di luar angkasa tanpa pakaian anti radiasi yang tepat dan terpapar radiasi kosmik dalam jumlah besar, tubuhmu akan mengalami kerusakan yang cepat. Dalam hitungan detik atau menit, kamu mungkin tidak akan merasakan sakit pada awalnya. Tapi setelah itu, sel-sel tubuhmu mulai rusak. Sumsum tulang yang memproduksi darah akan hancur, dan sistem kekebalan tubuhmu kolaps. Kalau radiasi terus berlanjut, kamu mungkin akan mengalami sindrom radiasi akut, di mana gejalanya mulai dari mual, muntah, hingga kerusakan organ dalam. Dan dalam beberapa jam atau hari, bisa menyebabkan kamu hilang nyawa. Menurut Harvard Medical School, radiasi tinggi seperti ini bisa menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang sangat singkat jika tidak segera ditangani. Untungnya, para ilmuwan sudah memikirkan masalah ini. Astronot di luar angkasa tidak hanya bergantung pada pakaian antariksa yang keren, tapi mereka juga mengandalkan teknologi perlindungan yang lebih canggih. Stasiun luar angkasa internasional dirancang untuk memberikan perlindungan dari radiasi kosmik. Meskipun perlindungan ini tidak sempurna, tapi meski begitu, para astronot tetap terpapar lebih banyak radiasi dibandingkan orang yang berada di bumi. Dan untuk misi ke Mars di masa depan, ini yang jadi tantangan besar karena di sana tidak punya atmosfer pelindung seperti bumi. Radiasi kosmik bisa menjadi musuh utama kita di planet merah itu. Oke, sekarang mungkin kamu berpikir, kalau radiasi kosmik cuma bahaya di luar angkasa, kenapa kita harus khawatir? Sebenarnya, radiasi kosmik bisa berdampak di bumi juga. Misalnya, saat ada badai matahari besar yang melemparkan radiasi ke arah bumi, teknologi kita seperti satelit dan jaringan komunikasi bisa terganggu. Aurora yang indah di langit kutub sebenarnya adalah hasil interaksi partikel bermuatan dari matahari dengan atmosfer bumi. Ini adalah sisi indah dari radiasi kosmik. Tapi kalau radiasi terlalu besar, efeknya bisa menghancurkan. Mulai dari mematikan listrik hingga mengganggu sistem navigasi pesawat. Jadi radiasi kosmik memang bukan santet.
tapi bahayanya jauh lebih nyata dibanding santet. Meskipun kita terlindungi di bumi, para astronot yang mengeksplorasi ruang angkasa harus tetap siap menghadapi resiko besar ini. Dan ketika kita bicara tentang masa depan manusia di planet lain, seperti Mars, salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana melindungi dari radiasi kosmik ini. Satu hal yang pasti, kita memang kecil di tengah alam semesta yang besar ini. Tapi dengan teknologi, kita bisa tetap bertahan dari bahaya luar angkasa yang tak terlihat. Alam semesta punya lebih banyak kejutan yang belum kita ketahui. Tetaplah penasaran dan salam kosmos.